Ya anak, kita akan kebaktian, kita akan siapkan hati kita akan berdoa dulu. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, Engkau sudah membangunkan kami dengan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih untuk penyertaan Engkau semalam Tuhan. Sebentar kami mau memuji dan menyembah Engkau, bahkan kami mau mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang memberkati setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada. Walaupun kami ibadah saat ini ada di rumah kami masing-masing, tetapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau selalu terus bekerja Tuhan melalui kami. Karena itu kami mau serahkan acara kebaktian ini dari awal, pertengahan sampai akhir hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja. Kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau, bahkan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Oke, selamat pagi anak-anak, ketemu lagi di hari Kamis. Kita akan ibadah, kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan mempersiapkan hati kita dulu. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau menyapa Tuhan, ya, mengucapkan syukur untuk pagi hari ini karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kita. Yuk kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan saat pagi hari ini. Bagaimana cara Musa melewati laut kosong? Bisa ya? Yuk, boleh berdiri, tepuk tangan. Siapkan kita. Yuk, kita akan memuji Tuhan. Bagaimana cara Musa melewati laut
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Engkau begitu baik dan mengasihi kami. Dan oleh kemurahan Tuhan, saat ini kami boleh bersama-sama melaksanakan ibadah melalui online ini. Kiranya Tuhan menolong kami, firman Tuhan yang sebentar akan kami dengar, Roh Kudus bekerja supaya melalui hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan, anak-anak bisa mengerti dan memahami apa kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar bersama. Tuhan tolong supaya semua boleh berjalan dengan baik dan anak-anak boleh mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan pada akhirnya bisa menjadi bagian dalam kehidupan anak-anak dan mereka bisa menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Terima kasih. Waktu ini kami sepenuhnya serahkan kiranya menjadi waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, kami sambut firman. Amin. Ya, anak-anak, kita akan bersama-sama menyaksikan tayangan kisah tentang Paulus yang akan kalian lihat bersama-sama ya. Oke, mari. Kami akan berlayar ke Italia. Kami naik ke sebuah kapal dari Adramyttium yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia, lalu kami bertolak. Maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Julius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya. Selama beberapa hari berlayar, kami hampir-hampir tidak maju, dan dengan susah payah Paulus memperingatkan mereka. Katanya, "Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita." Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nakhoda daripada kepada perkataan Paulus. Pada waktu itu, angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Tetapi, tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Malam yang ke-14 sudah tiba, dan kami masih tetap terombang-ambing di Laut Adria. Berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini." Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. Setelah makan kenyang,
Mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ. Mereka melepaskan tali-tali sau, lalu meninggalkan sau-sau itu di dasar laut. Dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak, dan buritannya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu, prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan, supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat, dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. 3 bulan kemudian kami berangkat dari situ naik sebuah kapal dari Alexandria yang selama musim dingin berlabuh di pulau itu. Sesudah itu kami berangkat ke Roma. Setelah kami tiba di Roma, Paulus diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh. Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Ya anak-anak, kamu tadi sudah menyaksikan ya kisah Paulus bersama dengan orang-orang yang ada di kapal, ya, yang mengalami sesuatu yang mengerikan. Mereka diserang angin badai yang mengerikan sehingga hampir-hampir saja menghilangkan nyawa orang-orang yang ada di kapal itu. Mungkin kita melihat di sini kurang kurang menyeramkan karena memang dalam bentuk animasi kartun ya. Ya, tapi kalau dalam kenyataan itu memang itu sesuatu yang mengerikan sekali. Kejadiannya itu berhari-hari ya anak. Ya, malam hari sampai Alkitab menceritakan itu bulan bintang juga gak kelihatan berhari-hari. Mereka bingung, mereka putus harapan. Ya. Jadi pertanyaannya mengapa sih? Kenapa kok Paulus bisa mengalami hal yang seperti ini gitu ya? Bersama dengan orang-orang yang ada di kapal pada waktu itu. Ya, kisah ini dicatat dalam Kisah Para Rasul 27 ya. Di sana kita bisa melihat bagaimana peristiwa itu ya, lebih detail. Kamu nanti bisa membacanya berulang kali lagi, lebih bagus. Nah, kisah tadi diawali oleh Paulus yang harus dibawa oleh seorang perwira yang bernama Julius ya. Dia seorang perwira. Dia bertanggung jawab mungkin bersama juga dengan para pengawalnya yang lain. Dia diberikan tugas untuk mengawal Paulus dan tawanan-tawanan yang lain yang akan menuju ke Roma. Ya, kenapa begitu? Karena Paulus menyatakan naik banding ya. Paulus ingin mendapatkan perlakuan hukum yang adil, sehingga itu sebabnya dia harus menghadap kaisar ya, penguasa pada waktu itu yang ada di Roma, Italia. Nah, namun apa yang terjadi anak-anak ketika mereka berjalan menggunakan kapal karena harus melalui laut, melalui samudera, laut yang sangat luas. Itu sebabnya mereka menggunakan kapal. Ya. Dan mereka mendapatkan kapal
Mungkin juga ada kapalnya cukup besar, jadi bukan hanya mereka saja isinya para tawanan, tetapi juga orang-orang yang lain, mungkin ada yang berdagang dan lain sebagainya. Ya, pada waktu itu Paulus iya benar. Paulus itu memperingatkan anak-anak ya. Paulus memperingatkan ya kepada perwira ataupun yang bertanggung jawab di kapal itu. Kenapa? Ya, dia memperingatkan, saudara-saudara, sebaiknya kita tunda dulu perjalanan kita ya. Karena pengalaman kita di perjalanan awal kita sudah mendapatkan bahaya. Jadi mereka awal-awal mereka berjalan menggunakan kapal itu, mereka sudah menjumpai sering kali terjadi badai ya di kapal atau di laut itu. Mungkin pada saat itu merupakan sedang musim yang cuaca yang ekstrim, yang tidak baik, sehingga di laut itu sering terjadi gelombang yang besar yang menakutkan. Ya kan kita juga suka melihat ya di masa waktu-waktu tertentu itu televisi menerangkan bahwa hati-hati di waktu-waktu ini kita cuaca sangat ekstrim, gelombang bisa sampai 3 meter 4 meter. Nah ya kan, nah kalau sekarang teknologi sudah bagus ya, orang bisa mengerti. Tapi zaman dulu ya orang yang belum mengerti. Tetapi ada musim-musim tertentu yang orang pasti ngertilah, wah kalau kayak gini sebaiknya jangan berlayar atau ditunda dulu ya. Dan pada waktu itu Paulus mengingatkan, kita tunda dulu ya, gak bagus nih cuacanya, mungkin Paulus berkata begitu. Tapi apa yang terjadi anak-anak ya, perwira itu yang bertanggung jawab perjalanan itu, dia lebih percaya kepada nahkoda, lebih percaya kepada kemahiran nahkoda, kehebatan orang yang yang mengemudikan kapal itu, sehingga dia berkata tetap perjalanan harus dilanjutkan ya. Maka mereka melanjutkanlah perjalanan itu. Tapi apa yang terjadi anak-anak? Begitu mereka melanjutkan perjalanan, apa yang dinasihatkan Paulus tadi menjadi sebuah kenyataan. Ketika mereka berjalan, kapal itu berjalan, akhirnya berjumpalah mereka dengan badai yang ditakuti oleh semua orang, angin sakal yang mengerikan, sehingga apa yang terjadi anak-anak itu membuat mereka ketakutan ya. Dan ketakutannya itu berulang-ulang. Kenapa? Karena berhari-hari ternyata ya mereka sudah 3 hari tidak berhenti-henti ya. Mungkin mereka mengalami pagi, siang, malam, apalagi kalau malam mengerikan, sampai pada malam hari itu mereka nggak ngelihat bintang-bintang, nggak kelihatan. Itu yang menambah mereka sangat ngeri sekali ya. Dan untuk menyelamatkan atau goncangan kapal itu, menghindarkan dari kapal terbalik, mereka harus membuang barang-barang yang memberatkan kapal itu, sehingga mungkin makanan, mungkin barang-barang yang berharga, yang bernilai, semua dibuang. Dan karena berulang kali sampai mereka putus harapan. Mereka, paling kita pasti binasa. Mungkin mereka berkata seperti itu ya. Dan karena kondisi yang seperti itulah membuat mereka makan pun gak doyan. Bagaimana mereka mau makan anak-anak karena kondisinya seperti itu? Mereka terlalu digoncang-goncangkan angin setiap hari mungkin ya, pagi, siang, malam. Itu ngeri sekali. Dan pada kondisi yang seperti itu, akhirnya suatu ketika Paulus berdiri. Dia berkata kepada orang-orang di kapal pada waktu itu. Dia bilang begini, sebelumnya saya kan sudah mengingatkan supaya kita tidak melanjutkan perjalanan ini. Tapi kalian memaksa, maka akhirnya kita mengalami hal yang mengerikan seperti ini. Tapi dalam kesempatan ini, saya pun akan memberikan nasihat kepada kalian. Kenapa anak? Ternyata pada waktu sebelumnya Paulus mendapatkan dia berjumpa dengan malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan yang mengingatkan Paulus, jangan takut, kamu akan tetap selamat. Kuatkan hatimu. Dan dia berkata semua penumpang kapal ini tidak akan ada yang celaka. Maka
Paulus berdiri dan dia mengatakan kepada orang-orang, "Hei saudara-saudara, ya, dalam keadaan yang seperti ini, aku berkata kepada..." Apa yang dikatakan? Bapak akan bacakan ya di dalam pasal Kisah pasal 27 ayatnya yang ke 21 sampai 25 ya. Tapi Bapak akan bacakan yang ke 22 aja ya. "Tetapi sekarang juga dalam keadaan kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku dan ia berkata, 'Jangan takut, Paulus. Engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau.'" Wah, ini 22 sampai 24. Jadi anak-anak, itu disampaikan Paulus supaya Paulus berkata, ya, supaya mereka, ayat 22 ya, dia menasihatkan supaya apa? Supaya bertabah hati. Jadi nasihat yang pertama, Paulus mengingatkan supaya mereka bertabah hati. Nah, ada satu ayat Alkitab yang indah yang bisa Bapak bacakan di sini ya. Ya, harus tabah. Kenapa? Nah, tabah itu artinya ya kuat, menanggung dan tidak putus asa ya. Tetap menghadapi resiko itu ya. Nih, Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ke-10 ya, berkata begini anak-anak. "Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu." Ya. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Ya, kitab Amsal menjelaskan kepada kita bahwa ternyata kalau kita itu tidak tabah, tidak kuat, tidak atau kita mengalami tidak ada pengharapan, maka kecil semangat kita. Ya, kita jadi loyo. Nah, makanya di dalam kapal itu sampai terjadi ya, mereka semuanya mengalami ya putus harapan, nggak ada semangat. Tapi Paulus memberikan semangat, daya, kamu tetap ya bertabah hati. Itu yang ke-1. Penting ya, ketika kita mengalami persoalan, pergumulan, kita harus tabah hati, kita harus kuat menghadapinya. Nah, lalu yang kedua yang Paulus sampaikan ya, dia percaya kepada pelindungan Allah. Iya. Kenapa dia berkata begitu? Kenapa ada jaminan? Dia sebelumnya sudah menemukan bukan menemukan, tetapi dia berjumpa dengan malaikat yang memberikan kekuatan kepada Paulus, yang menjamin kepada Paulus. Nah, ini juga ada ayat yang indah yang di dalam Alkitab ya, di dalam Mazmur 50 ya, ayat 15. Bapak akan cari ya. Mazmur 50 ayat 15. Berkata begini anak-anak. Jauh banget. Mazmur 50 ayat 15. Ini kata firman Tuhan. "Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku." Wah, indah banget ini. Tuhan Yesus memberi kesempatan ya. Jadi banyak orang ya, ketika kita mengalami kesusahan, masalah, bukan berseru pada Tuhan, tapi ternyata malah meragukan kepada kuasa Tuhan. Oh, kenapa aku ngalamin kayak gini? Tuhan gak adil, Tuhan gak ada, Tuhan tidak berkuasa. Nah, itu yang terjadi. Padahal Alkitab mengatakan kepada kita, "Berserulah kepadaku," kata firman Tuhan. Tuhan izinkan kita untuk berseru ketika kita menghadapi masalah, kita menghadapi pergumulan. Berseru kepadaku dalam kesesakan, di saat kesesakan. Ya. Dan ketika kita terlepas dari kesesakan itu, kita akan memuliakan Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan. Nah, itu ya anak-anak yang menjadi ingat-ingatan bagi kita. Mari, mungkin kita juga banyak persoalan dan pergumulan ya. Mungkin kita tidak di laut, tetapi dalam kehidupan kita
Ya, banyak kita mengalami pergumulan, ya. Bukan hanya orang dewasa, anak-anak juga mengalami hal yang seperti itu. Tapi dua hal ini menjadi ingatan kita. Mari kita tetap menguatkan hati kita, ya, dengan bertabah hati dan dengan mempercayai Tuhan. Ya, kiranya Tuhan memberikan kekuatan bagi kita saat kita menghadapi masalah. Kita akan berdoa bersama. Nama Tuhan Yesus ditinggikan dan dimuliakan. Kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar, yang mengingatkan kami bahwa kami harus menguatkan hati, harus bertabah hati saat kami mengalami berbagai macam persoalan pergumulan. Jangan biarkan kami tidak mempercayai Tuhan, membuat kami memungkiri keberadaan Tuhan. Bahkan kami malah meninggalkan Tuhan. Padahal Engkau, firman-Mu sendiri berkata supaya kami berseru saat kami mengalami masa-masa sulit. Itulah jaminan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami hanya melihat masalah kami, tapi kami tidak melihat kuasa Allah yang begitu hebat. Ajarkan kami menikmati kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersyukur juga untuk kegiatan ibadah dari awal sampai akhirnya. Tuhan sudah menolong kami semua melalui pujian, melalui doa, dan juga melalui firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah ibadah pada saat ini boleh memberkati kami dan kami terus senantiasa memuliakan Tuhan, mempercayai firman-Mu, dan terus hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dan selanjutnya kami menyerahkan untuk anak-anak kami ya Tuhan, di tempat mereka masing-masing. Tuhan tolong supaya Tuhan memberkati dalam kegiatan mereka saat mereka belajar di rumah. Berikan kesehatan, kekuatan, dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Berkati juga orang tua mereka dalam pekerjaan mereka, dalam aktivitas mereka, dalam pelayanan mereka, dan semua anggota keluarga dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat semuanya, dan sebentar lagi kami akan melanjutkan kegiatan kami masing-masing. Tuhan memberkati dan menyertai kami semua. Tuhan, kiranya nama-Mu ditunggukan dalam setiap langkah dan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.